Diam, jangan ada bergerak. Diam. Sebuah kamar kontrakan di Kelurahan Iring Mulyo Metro yang dijadikan tempat pesta narkoba digerebek polisi Minggu malam. Dari kamar ini, 5 orang yakni 2 perempuan dan 3 pria ditangkap tanpa melawan. Dari hadapan para tersangka ditemukan beberapa bungkus narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai dan peralatan untuk menghisapnya. Polisi kemudian menggeledah kamar ini dan hingga akhir penyergapan, polisi menyita sebanyak 46 bungkus sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan polisi, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 3 lagi dibebaskan karena terbukti tidak terlibat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka bandar narkoba bernama Wira Firmansyah dan Yohan Syahtriyadi. Tersangka ini mengaku sudah setahun menjalankan aktivitas pengedar narkoba dan kebetulan pas di TKP itu ada 5 orang yang diamankan, tapi sudah diselidiki, diperiksa, yang tersangka menjadi 2 orang yaitu YT dan WF. Nah, kabarnya itu 2 tersangka itu mahasiswa, Bu. Apakah benar, Bu? KTP memang mahasiswa tapi bukan mahasiswa. BB 46 plastik kecil seberat 9,37 gram. Penyidikan kasus tersebut masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Pasukan Zebra Krakatau 2024 hari ini. Ratusan mobil milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara dikandangkan sementara akibat menunggak membayar pajak kendaraan. Selain mobil dinas pejabat dan pegawai, mobil yang dikandangkan juga termasuk mobil ambulans. Total ada 406 unit kendaraan plat merah milik Pemkab Lampung Utara. Terdapat 115 mobil yang menunggak pajak. Bahkan sebagian kendaraan telah mati STNK yang harus segera diganti dengan yang baru. Ratusan mobil plat merah yang menunggak pajak tersebut terungkap dalam razia kendaraan dinas oleh Bupati Lampung Utara. Menurut Bupati, Dinas Pengelola Aset Mobil Dinas tersebut harus bertanggung jawab sebab pembayaran pajak kendaraan dinas telah dianggarkan setiap tahunnya. Yang belum bayar pajak, itu kendaraan kita masukkan dalam pool sampai mereka membayar pajak. Untuk mobil ambulan itu hampir keseluruhan mati pajak, bahkan ada yang mati STNK. Apakah mobil ambulan sebagai pelayanan akan kita kandangkan juga? Sama aja. Jadi tanpa terkecuali, Pak? Tetap nggak ada kecuali, harus bayar semua. Kalau mobil bupati tetap bayar pajak. Itu kan di dalam rencana anggaran mereka itu ada namanya nomor kode rekening untuk pembayaran pajak, itu dianggarkan semua itu. Kita ada 406 unit yang ditambah 44 yang sewa. Yang hadir hari ini berapa, Bang? Hari hadir ada 205. Ada yang nggak hadir karena dia operasional di lapangan. Tadi ada yang pas tapak keterangan ada 72 unit belum ada keterangan. Nanti akan kita lanjut bagaimana perkembangan lagi. Razia kendaraan dinas juga akan diberlakukan untuk motor plat merah di Lampung Utara. Seluruh kendaraan yang dikandangkan akan diperbolehkan lagi dipakai oleh dinas terkait setelah menunjukkan bukti telah melunasi pajak kendaraan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Lampung Senin siang mendemo Mapolresta Bandar Lampung. Mereka menggelar mimbar bebas menyampaikan tuntutannya di depan gerbang kantor polisi. Dalam orasinya, massa menuntut polisi segera memproses dugaan pemalsuan dokumen akta Yayasan Kampus Malahayati Bandar Lampung yang telah dilaporkan pada November 2024. Kisruh kepemilikan Yayasan Malahayati terjadi dalam keluarga. Kapolresta Bandar Lampung yang menemui massa menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berseteru sebaiknya melakukan gugatan perdata di pengadilan terkait keabsahan kepemilikan akta yayasan yang sah. Teman-teman sudah datang di rumah rakyat. Perkara ini berjalan
Dan seperti ada di spanduk, penyidikan, kuasa hukum itu tidak bisa diintervensi oleh apapun. Penetapan tersangka itu ada prosesnya. Kami masih melakukan upaya-upaya penyidikan, mengumpulkan bahan keterangan, supaya bisa membuat terang perkara ini dan menentukan siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Kami 4 hari berupaya membangun komunikasi dengan Bapak Rusli Bintang dan juga dengan Bapak Gaddafi. Kami sudah mengupayakan supaya masing-masing pihak bertemu apa yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak. Kalau soal masalah hukum, itu mudah. Kita tinggal mengumpulkan barang buktinya, mengumpulkan alat bukti, baru kemudian kita gelarkan. Itu ada prosesnya, teman-teman. Kisru kepemilikan Yayasan Malahayati sempat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar kampus. Pada bulan puasa lalu, puluhan orang tak dikenal yang diduga adalah para preman mendatangi kampus pada malam hari untuk menduduki kampus. Suasana sempat memanas antara para preman dengan satpam, namun akhirnya bisa diredam oleh polisi dan tentara. Babi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kita tetap silent ya, kita tetap silent.